Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita masuk pembahasan problem set pertama ya. Nanti mungkin kita tidak bahas semuanya ya, secukupnya saja. Kita lihat soal nomor 1. Ini soalnya ya. Ini soal SBMPTN tahun 2018. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klasifikasi pada virus tidak didasarkan pada, ya masih ingat ya terkait dengan virus ya di semester awal. Ini kan virus ya. Jadi virus ini termasuk metaorganisme. Jadi dia memiliki dua ciri ya, itu metaorganisme. Karena memiliki ciri sebagai makhluk hidup gitu ya, dan juga ciri sebagai benda mati gitu ya. Ciri dia sebagai makhluk hidup sebagaimana makhluk hidup pada umumnya ya, dikatakan dia punya kemampuan untuk bereproduksi ya. Itu syarat dari makhluk hidup ya, bereproduksi. Nah, produksinya gimana? Masih ingat ya, nanti kaitannya ada jalur litik dan juga lisogenik kan ya. Ada dua dia, ada litik dan juga ada lisogenik. Dan dia termasuk parasit obligat intraseluler. Parasit ya, artinya dia mengambil keuntungan dari organisme lain. Obligat mutlak intraseluler, di dalam sel ya. Dia parasitnya itu di dalam sel. Kalau di luar sel gimana? Dia tidak berparasit itu. Tidak menimbulkan penyakit ya, atau memparasiti makhluk hidup yang lainnya. Syaratnya tadi ya. Dia bisa bersifat parasit obligat di dalam tubuh ya, atau di dalam sel hidup yang lainnya. Kemudian punya materi genetik dia. Ya. DNA atau RNA ya, bisa DNA atau RNA. Jadi nanti dibedakannya itu, virus ini ada virus yang materi genetiknya atau asam nukleatnya berupa DNA, deoksiribonukleat asid atau asam deoksiribonukleat, dan juga RNA, asam ribonukleat ya. Kalau ini deoksi, kalau ini ribonukleat. Ini ciri virus sebagai makhluk hidup ya. Kalau ciri dia sebagai benda mati atau ciri matinya dia makhluk mati atau makhluk tak hidup ya, dia sama makhluk tak hidup. Yang pertama, dia tidak melakukan metabolisme ya, tidak bisa melakukan metabolisme atau reaksi pembentukan. Kalau pertemuan semester lalu yaitu reaksi anabolisme pembentukan ya, dan reaksi katabolisme kan pemecahan. Anabolisme contohnya misalkan proses pembentukan protein ya, sintesis protein, fotosintesis, itu termasuk anabolisme. Kalau katabolisme glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif. Nah, si virus ini tidak melakukan itu ya, tidak melakukan metabolisme, tidak bermetabolisme. Kemudian dapat dikristalkan. Contohnya kayak kalau dapat dikristalkan, misalkan apa? Pembentukan garam. Ya, garam didapatkan dari laut, air laut kan. Air lautnya mengalami penguapan, terbentuklah kristal-kristal garam gitu. Atau misalkan pembentukan belerang ya. Tadinya gas kan, kemudian terbentuklah padatan berupa
belerang. Nah, itu juga termasuk ciri sebagai makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, ini virus ya awal. Kemudian ciri yang lainnya bersifat aseluler atau bukan berupa sel ya, atau belum sel ya. Ukurannya sangat kecil, tadi sudah, yang hanya memiliki RNA atau DNA saja. Berupa hablum dengan berbagai bentuk, tubuh terdiri atas kepala, selubung, kapsid, ya, dan juga serabut, mempunyai inang spesifik. Nah, inang spesifik itu khas dia nanti, ya, maksud dalam artian ya ada virus yang dia menempelnya di menginfeksinya pada manusia, ada yang menginfeksinya pada hewan, dan juga ada yang menginfeksi pada tumbuhan. Tapi kadang ada yang virus itu mengalami mutasi kan, kayak virus flu burung dulu, ya. Tadinya H1N1 sekarang berubah menjadi H5N1 ya. Bisa menginfeksi manusia ya, karena dia mengalami mutasi. Oke, ini ciri-ciri virus yang lainnya. Nah, ini kaitannya dengan bentuk tubuh virus ya. Ada yang bentuknya dia seperti tabung, ada yang heksagonal, ada yang bentuknya kopus, ada yang bentuknya seperti T, disebut bakteriofag kan. Ini morfologi atau bentuk-bentuk virus dan masing-masing memiliki ciri yang spesifik. Nah, ini tadi yang akan sampaikan. Jadi dia memiliki jalur litik ya. Ini tabelnya langsung dua. Ini jalur litik dan jalur lisogenik. Masih ingat jalur litik itu dia menginfeksinya sama sebenarnya, dalam arti gini. Tahapan awal sama ya. Tahapan infeksinya sama, tahapan infeksi. Ada yang masih ingat nggak? Pertama apa? Pertama penempelan apa? Adsorpsia. Ini ada lagi. Yang kedua, injeksi ya. Apa namanya? Pemasukan. Atau ada yang bilang penetrasi, sama sih. Ya. Kemudian, nah ini yang membedakan nih, ya, penempelan, pemasukan. Kalau dalam siklus litik, ya, bedanya di sini, ya. Setelah tahapan penempelan, kemudian pemasukan, kalau litik itu nanti ada namanya replikasi kan, penggandaan. Perakitan dulu maaf, ya, perakitan. Penggandaan itu perakitan. Replikasi. Kemudian baru nanti ada tahapan namanya perakitan. Kemudian litik. Ya, ini. Kalau di sini, ini yang litik ya. Nah, kalau yang lisogenik, ya, habis penempelan, pemasukan, kemudian dia bukan replikasi, tapi dia penggabungan. Maksudnya apa penggabungan? Ini penggabungan antara materi genetik virus dengan materi genetik si bakterinya, ya. Yang ketiga, nah, yang keempatnya itu pembelahan. Ya. Kalau di sini litik menghancurkan si inangnya, tapi kalau di lisogenik dia tidak. Lisogenik dia tidak menghancurkan, tapi dia bersatu atau bergabung dengan materi genetik si inangnya. Nah, ini bedanya. Baik, ini kaitannya dengan
fase injeksinya. Nah ini pengelompokannya ya, berdasarkan bentuk DNA atau asam nukleatnya, DNA ataupun RNA, banyak sekali ya. Itu enterovirus, rhinovirus, reovirus, alphavirus sampai dengan coronavirus ya. Sekarang lagi masih terus ya pandemi. Itu dia asam nukleatnya berupa RNA. Sementara papilovirus, herpes, ortopoxvirus dia termasuk DNA asam nukleat. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan DNA atau asam nukleat. Ya. Jadi yang bukan, balik lagi ke soal ini ya, keberadaan kapsid. Kalau keberadaan kapsid ya memang ada dia kan. Kapsid kan dia materi genetik, melindungi materi genetiknya, gitu ya. Jadi karakter selubung, tipe asam nukleat, jenis salinan, cara penginfeksi itu termasuk klasifikasi tubuh ataupun virus. Yang tidak adalah keberadaan kapsid. Kalau keberadaan kapsid semuanya terbentuk ya. Baik, ini untuk soal 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Kemampuan genom virus untuk berkorporasi dan terintegrasi ke dalam genom sel inang. Maksudnya ini nih, fase ini nih. Ya. Tanpa merusak sel inang, termasuk ke dalam daur hidup virus yang disebut ini ya. Tadi sudah kakak jelaskan sedikit. Nih ya. Jadi tahapan berintegrasi atau masuk ya ke dalam inangnya itu ada 2 fase kan tadi saya sampaikan ya. Ada dia fase litik, ada fase lisogenik nih. Litik dan fase lisogenik. Yang sama 2 tahapan awal ya, fase penempelan dan fase pemasukan injeksinya. Ke bawahnya itu berbeda. Kalau litik tadi ada tahapan replikasi, perakitan, kemudian baru litik menghancurkan tubuh virus. Jadi tubuh inangnya dihancurkan, artinya apa? Mati. Dia harus mencari inang yang lainnya kalau siklusnya litik gitu ya. Tapi kalau yang lisogenik, dia tanpa perlu mematikan inangnya karena dia terintegrasi atau dia bergabung dengan materi genetik si inangnya nih. Ya kalau inangnya mati, ya virusnya juga akan mati juga gitu ya. Jadi ini perbedaan antara jalur lisogenik dan litik. Yang diminta di dalam soal kan tadi dikatakan tanpa merusak sel inang atau menghancurkan sel inangnya. Jawabannya adalah yang lisogenik. Baik, ini untuk soal nomor 2 ya, masih membahas tentang virus. Soal nomor 3 berikut ini contoh dari penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Ini ada beberapa penyakit ya. Ada yang disebabkan oleh virus dan ada yang disebabkan oleh apa? Bakteri, betul ya. Bisa kalian lihat di situ ya. Ada campak, herpes, kanker, MAH ya. Kemudian ada tuberkulosis, panu, antraks, ebola, kolera, kemudian rabies ya. Campak dan herpes dia termasuk penyakit disebabkan oleh virus. Ini herpes ya, herpes virus. Dan perlu diingat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak akan sembuh dengan bantuan obat antibiotik ya, tapi menggunakan antivirus ya, vaksin istilahnya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan banyak, kalau sekarang nih kayak virus corona itu macam-macam vaksinnya banyak ya. Vaksin itu kan sebenarnya kan pembentukannya banyak sih ya. Ada yang dikatakan dia hanya berupa cangkang virus yang kosong, ada mengambil segmen DNA tertentunya kemudian digunakan untuk memproduksi antivirus dan sebagainya ya. Herpes, kemudian tadi rabies ini ya. Rabies disebabkan oleh Lisa
virus ya. Dia termasuk asam nukleatnya berupa RNA. Nah, itu campak dan rabies. Beda lagi kalau kanker dan MAH. Kanker apa? Kanker ini kan sebenarnya kan penyebab tumor ya, sel yang dia mampu berkembang ya. Berkembang, pertumbuhannya cepat tapi dia merusak ya. Dia merusak. Atau biasanya dia mengalami mutasi. Sel yang mengalami mutasi itu bisa menyebabkan kanker. Contohnya misalkan kena radiasi ultraviolet yang banyak gitu ya, itu bisa menyebabkan kanker pada kulit. Kalau MAH ini biasanya gangguan pada lambung ya. Produksi HCl yang berlebihan. Bisa disebabkan karena telat makan gitu ya, atau juga bisa nanti karena konsumsi makanan yang tidak higienis. Itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan lambungnya luka, kemudian produksi HCl-nya berlebih. Itu bisa menyebabkan penyakit MAH. Jadi bukan disebabkan oleh virus. Tuberkulosis dan panu. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri ya. Ada namanya bakteri TBC ya. Pneumonia atau lupa kakak nama spesies bakterinya. Kemudian kalau panu disebabkan oleh kelompok jamur ya. Antraks, bakteri, Ebola, virus, kolera kolera oleh bakteri ya. Kemudian rabies itu disebabkan oleh virus. Jadi jawabannya campak dan juga herpes. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Nomor 4. Telah ditemukan suatu mikroorganisme dengan ciri-ciri struktur uniselular ya. Uniselular apa? Satu sel. Kelompok sel ada yang uniselular, ada yang multiselular. Uniselular itu misalnya apa? Bakteri gitu ya. Kelompok jamur ada yang uniselular. Kalau manusia multiselular, tumbuhan multiselular, hewan multiselular. Kemudian fotosintetik tanpa plastida. Maksudnya apa? Dia bisa berfotosintesis tanpa memerlukan plastida. Kalau pada tumbuhan dia bisa berfotosintesis menggunakan plastida, tapi ini bisa berfotosintesis tanpa plastida. Materi genetik tidak dibungkus oleh membran. Maksudnya apa? Berarti DNA-nya itu kan pada organisme kan umum di dalam inti ya, di dalam nukleus. Berarti nukleusnya ini tanpa membran katanya. Kemudian dinding sel berbahan peptidoglikan. Tidak semua organisme memiliki dinding sel. Siapa yang dinding sel? Ya, tumbuhan. Siapa lagi? Tumbuhan sama bumi. Apalagi? Bakteri ya. Nah, manusia tidak punya dinding sel atau hewan tidak punya dinding sel. Kemudian planktonik di perairan, maksudnya dia mengambang ya, mengambang di perairan ya. Kemudian bereproduksi dengan membelah diri. Ciri tersebut sesuai dengan organisme, ya jawabannya adalah bakteri. Kita lihat nih. Kingdom disebutnya namanya, kalau kerajaannya dia disebut namanya Monera. Kingdom Monera. Kingdom bakteri. Uniselular, prokaryotik ya. Atau satu sel. Prokaryotik maksudnya apa? Belum bermembran inti ya. Jadi intinya belum memiliki membran. Nah, inti itu dibagi dua. Ada inti yang sudah bermembran, namanya apa? Nukleus. Ingat-ingat ya. Nukleus itu inti bermembran.
Ada juga namanya nukleoid ya. Inti tidak bermembran. Jadi kalau kelompok prokaryotik intinya namanya nukleoid karena intinya belum bermembran. Reproduksinya ada dua, seksual sama aseksual. Istilahnya itu secara kawin atau tak kawin lah gitu ya. Reproduksi. Kalau aseksual membelah diri. Membelah diri gimana? Dari satu sel menjadi dua sel menjadi empat sel dan seterusnya, gitu ya. Kalau seksual di sini ada perpindahan materi genetik ya, dibagi tiga nih, ada konjugasi, ada transformasi, satu lagi ada transduksi. Ya. Kemudian dibagi menjadi bakteria atau kelompok eubakteria dan archaebakteria ya. Pembagiannya. Yaitu eubakteria. Eubakteria itu maksudnya bakteri sejati ya. Eubakteria sama cyanophyta itu alga hijau biru. Kemudian ada kelompok archaebakteri. Archaea ini termasuk disebut bakteri primitif ya, atau bakteri yang hidup di lingkungannya ekstrim. Misalnya temperatur yang tinggi, kadar garam yang tinggi, asam yang pH yang tinggi, yaitu kelompok archaebakteri. Ya. Jadi di antara 5 pilihannya jelas jawabannya adalah bakteria atau kelompok bakteri. Lanjut ke soal selanjutnya. Hal-hal berikut ini dapat dijadikan ciri pembeda antara kelompok archaebakteria dengan eubakteria. Berarti masih dalam kelompok kingdom Monera ya, kingdom Monera. Ini ciri bakteri. Eubakteri. Eubakteri atau bakteri sejati. Eu itu sejati, bakteri ya. Jadi bakteri sejati. Dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan ya. Dinding sel dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Kemudian mampu mensekresi lendir membentuk struktur kapsul, kapsul ya, memiliki kapsul, mempunyai kapsul. Kapsul ini juga yang mengindikasikan nanti saya masalah maka itu untuk dia termasuk sifat parasit ya, parasitnya dia. Dalam kondisi tidak menguntungkan membentuk endospora, tapi tidak semua ya. Tidak semuanya, ada beberapa jenis bakteri yang dia mampu membentuk endospora. Kemudian memiliki alat gerak berupa flagel. Kalau yang endospora tidak semuanya ya. Endospora tidak semua, ada hanya jenis bakteri-bakteri tertentu, misalkan Bacillus ya, dia bisa membentuk endospora. Archaebakteri ya. Tadi sudah Kakak singgung ya.
Dinding sel tersumber dari pseudo-peptidoglikan, berarti bukan peptidoglikan. Pseudo itu artinya semu atau menyerupai lah, tapi bukan peptidoglikan ya. Atau pseudomurein ya. Lemak penyusun membran sel terdiri dari unit isopresin atau ikatan ester. Dinding sel pseudo semu ya. Membran selnya ikatan isopresin dan ikatan ester. Membran sel. Resisten terhadap antibiotik, berarti dia kebal. Jadi kalau dikasih antibiotik berupa streptomycin dan chloramphenicol dia tidak mati. Tapi kalau bakteri-bakteri yang lain pemberian streptomycin dan chloramphenicol itu dia mati ya. Tapi kalau archaea tidak, resisten ya. Hidup di tempat yang ekstrim ya, lingkungan ekstrim. Misalnya tadi ya, apa situ? Metan, metanogen, bakteri metan. Metanogen, ini metan ya, sampai dengan metan. Kemudian apa lagi? Halofil pada gram tinggi, halofil pada garam ya, garam. Kemudian termo suhu ya, ini aja deh, termo. Jadi kayak di tempat pemandian air panas itu bisa ditemukan kelompok archaea bakteri. Kembali soal ini ya. Jadi yang membedakan adalah jenis dinding selnya tadi. Yang di atas archaea bakteri dia mukopolisacharida dan peptidoglikan. Tapi kalau archaea bakteri dia pseudo-peptidoglikan. Jadi semu. Lanjut ke soal selanjutnya. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang hasil pengecatan gram negatif pada bakteri? Ya. Kita fokus ke pewarnaan gram ya. Ini berdasarkan struktur dinding selnya. Pewarnaan gram. Ada positif, ada negatif. Siapa dulu dapat materi ini pas kuliah atau di sekolah sudah dapat belum ya? Pewarnaan gram positif ya. Gram positif. Yang pertama bakterinya diteteksi dengan kristal ultraviolet ya. Pewarna CU ya, atau CU itu kristal ultraviolet, jadi warnanya berwarna ungu ya. Ini berwarna ungu.
Kemudian yang kedua ditetesi dengan Google. Ya. Kemudian yang ketiga alkohol. Yang keempat safranin. Safranin ini berwarna merah. Hasilnya ya, hasil bakterinya setelah diwarnain, bakterinya berwarna biru, ungu. Hasil bakteri berwarna ungu. Beda yang gram. Perlakuannya sama nih. Bakteri kristal ultraviolet. Kemudian yang kedua Google. Yang ketiga alkohol. Yang keempat safranin. Yang kelima hasilnya bakteri hasil kalau dia berwarna merah. Kenapa kok beda antara bakteri gram positif sama negatif? Itu berdasarkan dinding selnya ya. Kalau bakteri gram positif, dinding selnya tebal ya. Membran sel tipis. Kalau di sini dinding sel tipis. Tapi membran selnya tebal ya. Dinding sel itu mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan ya. Membran sel lemak. Kandungan lemaknya sedikit. Ingat bahwa sifat lemak itu ketika ditetesi oleh alkohol, maka dia akan larut ya. Kalau ditetesi alkohol dia akan larut ya. Ini nih, kan awal ini bakterinya berwarna ungu dia ya. Berwarna ungu, ditetesi alkohol, lemaknya sedikit, berarti yang larut sedikit doang, peptidoglikannya masih banyak, warna ungunya tetap gitu ya. Ditetesi safranin, warna merah tidak berpengaruh karena selnya sudah berwarna ungu ya, bakterinya warna ungu. Tapi kalau di sini ya, dinding selnya tipis, membran selnya banyak, lemaknya banyak. Jadi si kristal violetnya itu kan masuk ke dalam membran sel, terberi ikatan dengan lemak gitu. Ketika lemaknya larut, maka kristal violetnya akan ikut larut kan. Jadi selnya berwarna transparan lagi, seperti tidak terwarnai setelah ditetesi oleh alkohol. Kemudian yang terakhir ditetesi safranin. Yang tadi warna sudah transparan, ditetesi safranin warna merah, maka sel pewarna ini akan masuk ke dalam sel, menyebabkan selnya menjadi berwarna merah gitu ya. Jadi menyebabkan kenapa kok beda gram positif sama gram negatif berdasarkan ini ya, dinding sel sama membran selnya. Nah, kalau kita lihat di sini, lapisan peptidoglikan yang tipis mudah menyerap warna safranin karena takut tadi gitu ya. Karena lebih banyak membran selnya mengandung lemak. Jadi jawabannya delta. Oke itu ya, soal nomor 6 kaitannya dengan pewarnaan gram pada bakteri.
Kalau E. coli itu termasuk gram negatif dia. Kalau Bacillus dia termasuk gram positif. Kita lihat. Soal nomor 7. Salah satu anggota termoacidofil sulfolobus memiliki dinding sel tanpa peptidoglikan. Berdasarkan keterangan berikut, ya, manakah keterangan yang sesuai dengan spesies ini? Ini dia. Macam-macam klasifikasi Archaebacteria. Metanogen bersifat anaerobik dan kemosintetik, mereduksi CO2 dan menghasilkan metan. Contohnya Leptospira multifara, Ruminococcus albus. Kemudian Archaebacteria yang termasuk kelompok halofil ekstrim, sifatnya heterotrof. Beberapa melakukan fotosintetik, dia bisa melakukan fotosintetik atau bisa membuat makanan sendiri. Pigmennya namanya Bacteriorhodopsin, habitat pada daerah berkadar garam tinggi. Ya. Jadi di laut mana yang kadar garamnya tinggi? Ya kalau berenang ngambang. Laut mati ya, kadar garamnya tinggi itu. Jadi kalau kita berenang pasti ngambang. Ya. Itu bisa ditemukan ini kelompok Archaebakteri dari kelompok halofil. Kemudian yang terakhir, termofil ekstrim, termoacidofilik, ya, memperoleh energi dengan mereduksi sulfur. Termo, suhu, ya, acidofil, asam. Sudah suhunya tinggi, kadar garamnya, pH-nya juga asam. Contohnya kelompok sulfolobus. Jadi kalau kita lihat si soal tadi, ya, dia termasuk jenis Archaebacteria atau archaea, bukan bakteri, ya, atau bakteri primitif disebutnya. Bakteri yang hidup pada lingkungan yang ekstrim. pH optimal untuk enzimnya adalah di atas 7. pH optimal untuk enzimnya adalah di bawah 7. Tadi ya, kalau di atas 7 kan sifatnya basa. Ya. Dia di bawah 7 asam. Dia termasuk kelompok bakteri asam. Dapat ditemukan di mata air hidrotermal, ya. Air panas maksudnya. Dapat ditemukan pada mata air panas yang alkalis, basa, tidak, ya. Dia harusnya asam. Jadi jawabannya yang 1, 2, 4 dan 5. Sekali lagi, dia termasuk kelompok Archaebakteri atau bakteri primitif disebutnya sih. Bakteri yang hidup pada lingkungan yang ekstrim, bisa termasuk metan, ya, halofil, kemudian asam dan juga suhu tinggi. Pernyataan yang tidak tepat tentang protozoa adalah protozoa itu termasuk protista mirip hewan. Ya. Karena protista itu dibagi 3, ada protista mirip hewan, disebutnya protozoa, ada protista mirip tumbuhan, disebutnya alga, ada protista mirip jamur, ada Oomycota atau ada juga jamur air atau jamur api. Dikatakan mirip dengan hewan karena dapat bergerak, ya. Hewan itu kan bisa berpindah tempat maksudnya. Tumbuhan juga bisa bergerak tapi tidak berpindah tempat. Yang dimaksud di sini maksudnya dapat berpindah tempat, motil, ya. Dan umumnya bersifat heterotrof. Berarti dia heterotrof apa lawannya? Autotrof kan, ya. Kalau autotrof kan bisa membuat makanan sendiri, heterotrof tidak. Dikenal dengan nama protozoa. Dibedakan berdasarkan 3 jenis alat gerak. Ada Rhizopoda atau Sarcodina, bergerak dengan kaki semu. Pseudopodia, contohnya apa? Amuba, ya maksudnya. Ciliata, bergerak dengan rambut dekat, contohnya apa? Paramecium, itu cilia atau hewan sandal dikatakan. Kemudian Flagellata, bergerak dengan bulu cambuk, misalnya Euglena. Atau lagi Sporozoa tanpa alat gerak, misalnya apa? Yang menyebabkan penyakit demam, ya, namanya Plasmodium, ya. Plasmodium itu termasuk kelompok Sporozoa. Jadi yang bukan adalah
Kudis ya. Kudis ini disebabkan oleh penyakit namanya jantung. Baik, sampai sini mungkin ya, karena seharusnya sudah bel ini. Ada yang ingin sampaikan? Saya tidak bisa bahas semua karena terkendala atau keterbatasan waktu. Cukup? Kalau cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.